Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mansalwa Utama Nasution, NIM 0701222112. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penelitian mulai dari identifikasi masalah sampai penarikan kesimpulan. Nah, jadi presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah metodologi penelitian. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah yang pertama. Nah, di sini ada latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah ini harus dikemukakan secara tajam dan jelas mengenai dasar pemikiran mengapa masalah itu diteliti, gambaran secara ideal dan kenyataan tentang masalah tersebut yang didukung oleh fakta dan data, identifikasi dan verifikasi masalah, dan yang terakhir, pembatasan ruang lingkup yang akan diteliti. Nah, selanjutnya ada identifikasi masalah. Pada identifikasi masalah ini, peneliti harus mengemukakan masalah yang ada pada objek penelitian, baik masalah yang akan diteliti maupun yang tidak akan diteliti. Biasanya, pada identifikasi masalah ini terdapat hubungan antara masalah yang satu dengan masalah yang lain. Oke, caranya yaitu mulailah dengan pertanyaan. Temukan masalah yang ingin dipecahkan, cari celah pengetahuan, isu penting atau kebutuhan praktis. Bisa juga kita melakukan observasi, membaca literatur, dan konsultasi dengan pakar. Oke, selanjutnya kita masuk ke merumuskan masalah. Jadi pada perumusan masalah ini, rumusan masalah itu hendaknya padat dan jelas. Uraian perumusan masalah tidak harus dalam bentuk kalimat tanya. Rumusan hendaknya memberi petunjuk tentang kemungkinan pengumpulan data untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Dalam perumusan masalah, dapat kita jelaskan definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan penelitian. Ada juga pedoman perumusan masalah. Nah, pada pedoman perumusan masalah ini, masalah yang akan diteliti harus dirumuskan secara jelas disertai dengan konsep untuk menjawab permasalahan. Rumusan masalah dapat dijelaskan definisi, asumsi, dan lingkup penelitian seperti yang sudah dibilang tadi. Nah, jadi pada bagian ini perlu kita jelaskan tujuan penelitian secara ringkas dan target luaran yang ingin kita capai. Masalah penelitian dapat dikembangkan dari berbagai sumber, misalnya pengalaman sendiri ataupun pengalaman orang lain yang merasakan adanya suatu permasalahan sewaktu melakukan praktik ataupun dalam pekerjaan sehari-hari. Setiap orang mungkin memiliki pengalaman yang sama ataupun pengalaman yang berbeda pada saat praktik. Dari temuan masalah, sudut pandang, serta keilmuannya masing-masing. Seorang yang profesional atau biasanya memiliki pengetahuan yang cukup, dia bisa mengidentifikasi masalah dengan mudah berdasarkan masalah dari pengalamannya tersebut. Di sini juga pada perumusan masalah ini juga terdapat batasan masalah. Nah, jadi batasan masalah itu dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang akurat dan mendalam bisa kita pertimbangkan aspek waktu, dana, tenaga, kemudahan administrasi, dan lain-lain. Nah, maksudnya apa? Dari aspek waktu, dana, tenaga, dan kemudahan administrasi harus kita perhatikan baik-baik. Misalnya, kalau kita ingin meneliti tapi tidak ada dana, nah mungkin bisa saja penelitiannya terhambat dan penelitiannya tidak tercapai secara maksimal. Nah, makanya dari sini perlu kita
Nah, makanya dari sini perlu kita perhatikan dari segala aspek agar penelitian tersebut berhasil dan bekerja secara maksimal. Nah, pada perumusan masalah ini biasanya pertanyaan penelitian itu fokus pada pertanyaan spesifik yang ingin dijawab dalam penelitian. Biasanya itu menggunakan kata tanya seperti bagaimana atau mengapa. Nah, untuk rumusan masalah ini, kita biasanya menuliskan rumusan masalah. Kita harus menuliskan rumusan masalah secara jelas dan terstruktur. Rumusan masalah dalam bentuk kalimat tanya yang jelas. Nah, ini tadi batasan masalah. Untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat, pertimbangkan aspek waktu, dana, tenaga, kemudahan administrasi, dan lain-lain. Ini sudah kita bahas tadi. Oke, selanjutnya mengkaji literatur atau menyusun teori dasar. Literatur itu biasanya kita cari dari yang relevan. Kita kumpulkan data dari buku, jurnal, artikel, dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kita juga menggunakan teori pendukung. Kita gunakan teori dan konsep dari sumber yang kredibel atau terpercaya ya, untuk membangun kerangka teori penelitian. Selanjutnya kita membuat hipotesis. Yang pertama ada pertanyaan. Kita membuat pertanyaan, kita membuat pernyataan. Kita buat pernyataan yang menyatakan hubungan antara variabel yang ingin diuji. Terus yang kedua ada dukungan teori. Dasari hipotesis dengan teori dan literatur yang relevan. Selanjutnya ada prediksi. Kita bisa memprediksikan hasil penelitian berdasarkan hipotesis. Nah, selanjutnya kita menentukan variabel penelitian. Ada beberapa variabel, bisa kita lihat di sini. Yang pertama itu variabel bebas. Jadi variabel bebas ini adalah faktor yang diubah atau dimanipulasi dalam penelitian. Misalnya metode pengajaran. Selanjutnya ada variabel terikat. Pada variabel terikat ini, faktor yang diukur itu atau yang kita amati itu adalah sebagian hasil dari manipulasi variabel bebas, misalnya hasil belajar. Dan yang terakhir ada variabel kontrol. Variabel kontrol ini kita ambil dari faktor yang dijaga konstan agar tidak mempengaruhi hasil penelitian, misalnya usia peserta didik. Selanjutnya kita merancang dan melaksanakan eksperimen atau observasi. Nah, kita pilih metode penelitian ya. Kita pilih metode penelitian yang sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah kita. Terusnya kita kumpulkan data sesuai dengan metode penelitian yang kita pilih. Dan selanjutnya kita buat langkah-langkah penelitian yang terstruktur dan sistematis. Nah, ini dia mengumpulkan data dan menganalisis data. Kita kumpulkan. Setelah itu kita bersihkan data dari kesalahan. Dan yang terakhir kita analisis. Kita gunakan teknik statistik yang sesuai dengan data untuk menganalisis datanya. Oke, selanjutnya kita menginterpretasi hasil analisis. Kita interpretasi analisis ini, kita jelaskan makna hasil analisis data kita dalam konteks penelitian. Selanjutnya, kita hubungkan hasil analisis dengan teori dan hipotesis yang diajukan. Terus, kita tarik kesimpulan. Nah, kita tarik kesimpulan awal berdasarkan hasil analisis data. Nah, penarikan kesimpulan yang terakhir. Jadi penarikan kesimpulan ini adalah tahapan terakhir dalam penelitian yang memiliki peran penting untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal. Pada tahap penarikan kesimpulan ini, peneliti merangkum
temuan utama berdasarkan hasil analisis data, menghubungkannya dengan tujuan penelitian, serta memberikan penilaian akhir terhadap hipotesis yang diajukan seandainya ada. Jadi kesimpulan ini harus disusun secara logis, ringkas, dan didasarkan sepenuhnya pada hasil penelitian, sehingga tidak menyertakan asumsi pribadi ataupun informasi di luar data yang telah dikumpulkan. Selain memberikan jawaban terhadap masalah penelitian, kesimpulan juga mencakup implikasi dari temuan tersebut, baik dalam konteks akademik maupun praktis. Peneliti juga dapat menyoroti sejauh mana penelitian ini berhasil menjawab masalah atau memberikan solusi. Namun, penting untuk menyertakan batasan penelitian, misalnya keterbatasan data, waktu, atau metode yang dapat mempengaruhi validalitas hasil. Hal ini bisa membantu pembaca memahami ruang lingkup penelitian dan menjaga transparansi ilmiah. Kesimpulan ini seringkali diikuti dengan rekomendasi untuk praktik nyata, kebijakan, atau saran untuk penelitian lebih lanjut yang dapat memperdalam atau memperluas temuan. Nah, demikian penarikan kesimpulan tidak hanya menjadi akhir dari suatu penelitian, tetapi juga membuka jalan untuk mengembangkan keilmuan dan penerapan hasil penelitian dalam kehidupan nyata. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknik penulisan karya ilmiah jurnal. Yang pertama itu ada abstrak. Abstrak ini biasanya ringkas, padat, tentang ide-ide yang paling penting. Di dalamnya memuat masalah dan atau tujuan penelitian. Terus memuat prosedur penelitian, memuat ringkasan hasil penelitian. Biasanya abstrak ini terdiri dari suatu paragraf, umumnya maksimum 200 kata. Tidak ada singkatan, kutipan, tabel, gambar, merek dagang, dan lain-lain. Jadi dia hanya berupa simple ya, pokoknya sebatas 200 kata. Biasanya abstrak ini dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Nah, di dalam abstrak tadi ada kata kunci atau istilah yang dibahas. Nah, jadi fungsinya itu untuk mempermudah penelusuran artikel, mempunyai makna yang khas dan jelas. Biasanya 3-5 kata atau istilah yang dibahas di dalam artikel. Ada di dalam judul atau bahasan. Dan yang terakhir sebaiknya mengacu pada thesaurus, kumpulan istilah dalam satu bidang tertentu. Nah, pada jurnal ini ada tahap pendahuluan. Bagian pendahuluan bertujuan untuk memberikan latar belakang mengenai topik penelitian dan menjelaskan pentingnya penelitian tersebut. Dalam bagian ini, penulis juga menguraikan masalah yang ingin dipecahkan serta tujuan yang ingin dicapai oleh penulis. Selain itu, penulis biasanya juga mengulas penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Nah, jadi pada pendahuluan ini, peneliti itu biasanya mengambil ulasan atau membandingkan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan atau yang sama gitu ya. Fungsinya untuk menunjukkan gap atau kekurangan dalam literatur yang ada yang akan dijawab oleh penelitian ini. Pendahuluan yang baik akan mempersiapkan pembaca untuk memahami alasan di balik penelitian tersebut. Selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori ini berisi teori maupun konsep utama yang digunakan dalam penelitian. Studi terdahulu yang relevan dengan penelitian. Nah, ini seperti tadi. Dan adopsi dan modifikasi model penelitian. Terus ada metodologi. Nah, metodologi penelitian menjelaskan secara rinci bagaimana penelitian ini dilaksanakan. Bagian ini mencakup jenis penelitian yang digunakan, misalnya mau kualitatif atau mau kuantitatif, itu terserah. Desain penelitian serta teknik pengumpulan dan analisis data. Penulis
harus menjelaskan prosedur secara mendetail agar orang lain bisa mereplikasi penelitian yang sama jika diperlukan. Kejelasan dalam menjelaskan metode ini juga membantu pembaca menilai validitas dan reliabilitas penelitian. Selanjutnya, dalam jurnal ada hasil dan pembahasan. Biasanya bagian hasil ini menyajikan data yang diperoleh selama penelitian tanpa melakukan interpretasi atau penafsiran. Penulis hanya menyajikan fakta yang ditemukan melalui eksperimen, observasi, atau survei. Data ini biasanya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau gambar untuk memudahkan pembaca dalam memahami temuan secara visual. Nah, jadi kalau mau meletakkan gambar, meletakkan tabel itu biasanya di hasil ini. Di bagian ini, penulis tidak memberikan penjelasan ataupun analisis mendalam. Nah, dia hanya ala kadarnya aja, hanya sekedarnya aja. Pokoknya simple aja dia. Tetapi lebih kepada presentasi hasil yang objektif dan terstruktur dengan baik. Nah, sementara hasil hanya menyajikan temuan. Bagian pembahasan adalah tempat di mana penulis menganalisis, menafsirkan, dan menghubungkan hasil yang ditemukan dengan teori ataupun penelitian sebelumnya. Di sini penulis menjelaskan apa arti dari hasil yang diperoleh, bagaimana temuan tersebut mendukung atau bertentangan dengan hipotesis awal, serta bagaimana hasil tersebut relevan dengan bidang penelitian yang lebih luas. Di jurnal ini juga ada kesimpulan. Di jurnal ini pada kesimpulan ini bukan kopas dari pembahasan, tapi harus berupa kesimpulan dari selama kita meneliti. Terus ada pernyataan pendek atau generalisasi dari temuan, memuat jawaban atas pertanyaan penelitian, berupa deskriptif dan bukan numerik. Dia harus berupa deskripsi ya, tidak angka-angka. Dan yang terakhir, memuat implikasi temuan penelitian, saran yang bersifat praktis, pengembangan teori, dan arah penelitian lanjutan. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, jadi daftar pustaka ini biasanya kita ambil dari referensi-referensi yang kita ambil, misalnya jurnal, artikel, atau apapun itu ya. Dan harus lengkap sesuai rujukan dalam teks. Dan tata caranya juga mengacu pada aturan jurnal yang bersangkutan. Nah, mungkin segitu aja dulu untuk presentasi saya hari ini. Apabila ada salah kata ataupun tindakan yang tidak diinginkan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.